Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah cara mengucapkan terima kasih yang benar. Teman-teman sekalian, memangnya ada cara terima kasih yang tidak benar. Nah, bukan tidak benar, tapi sebetulnya ada kekeliruan yang salah kaprah ya, yang digunakan terus-menerus oleh kelompok banyak orang lah ya, baik. Tapi yang pasti bukan anak-anak, dari mulai remaja, dewasa sampai orang tua. Tetapi itu nggak kerasa bahwa sesuatu itu sebetulnya keliru gitu. Jadi salah kaprah itu biasanya sesuatu yang dianggap benar tapi sebetulnya salah tempat. Nah, pada kesempatan ini saya ingin memperbaikinya, mudah-mudahan ada hikmahnya ya. Terima kasih itu sebetulnya masuk dalam kelompok 3 kata ajaib, yaitu tolong, maaf, dan terima kasih. Nah, 3 kata ini tidak akan pernah melekat pada diri seseorang kalau tidak dilatih sejak kecil. Nah, pada kesempatan ini saya fokus kepada terima kasih ya. Bagaimana cara kita mengucapkan terima kasih kepada orang lain yang benar ya. Baik teman-teman sekalian, terima kasih itu adalah ungkapan rasa syukur ya. Dalam hal ini bukan rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Allah. Itu beda lagi pembahasannya. Ini adalah rasa syukur kita dalam hubungan interpersonal ya, kepada sesama manusia. Dalam hal ini misalnya kepada orang tua, kepada teman, kepada guru, kepada dosen ya. Jadi itu yang dimaksudkan dengan topik yang akan dibahas pada kesempatan ini. Jadi ungkapan terima kasih itu adalah ungkapan rasa syukur, balas budi ya, atas sesuatu kebaikan yang sudah kita terima gitu. Jadi terima kasih itu kita ucapkan kepada orang-orang yang sudah memberikan sesuatu yang bernilai ya, yang bernilai. Jadi kita sudah merasakan senang, sudah merasakan bahagia ya, atas pemberian orang lain. Nah, orang lainnya itu siapa tadi? Bisa orang tua kita, saudara kita, teman kita, guru, dosen ya, siapa saja. Kenapa kita merasa senang dan bahagia? Mungkin kita sudah diringankan beban kita. Caranya macam-macam ya, baik materi maupun non materi. Bisa kita sudah diberi waktu, sudah diberi tempat, sudah misalnya orang itu meluangkan tenaga untuk kita, sudah memberikan perhatian untuk kita misalnya. Kemudian kita sudah dihibur pada saat kita sedih misalnya. Itu semua adalah kebaikan-kebaikan yang kita terima dan wajib kita mengucapkan terima kasih sebagai manusia yang beradab ya, bermoral gitu ya. Kalau nggak terima kasih, waduh, bagaimana orang sudah diberikan sesuatu yang bagus, yang bernilai, kita tidak terima kasih. Tapi biasanya bagi orang-orang yang egonya tinggi, mengucapkan terima kasih itu sangat berat. Nah, tapi dalam konteks ini saya ingin bahas adalah orang-orang yang sudah ringan biasa mengucapkan terima kasih, cuma belum tepat gitu ya. Jadi terima kasih apa yang salah itu yang belum tepat. Biasanya orang-orang pada umumnya mengatakan terima kasih ya sebelumnya gitu. Padahal sesuatu yang bernilai tadi sudah diterima gitu oleh orang tersebut. Contohnya saya misalnya, saya sudah menerima kebaikan dari teman saya, dari orang tua saya, dari guru saya, mungkin dari dosen saya. Saya bilangnya terima kasih ya sebelumnya. Nah, itu yang keliru, yang salah kaprah, yang terus berkembang. Jadi saya berharap kebiasaan ini bisa berangsur-angsur diperbaiki. Kenapa itu disebut keliru? Karena yang namanya ucapan terima kasih itu adalah sesuatu yang kita ucapkan terhadap sesuatu yang sudah kita terima gitu. Jadi tidak perlu lagi sebelumnya. Kalau mengucapkan sebelumnya berarti kita belum menerima apa-apa. Padahal udah mengucapkan terima kasih kan aneh. Tapi mengucapkan terima kasih tapi sebelumnya gitu, kan jadi bingung ya. Jadi nggak pas gitu, nggak cocok gitu. Nah, jadi misalnya saya ambil contoh aja deh ya. Kalau misalnya pelajar atau mahasiswa mau pinjam buku melalui WA misalnya,
misalnya, Sri, aku pinjam buku dong, judulnya apa misalnya, psikologi komunikasi, kamu punya nggak? Lalu temannya jawab, punya sih, tapi saya nggak tahu naruhnya, udah lama sih, itu kan buku semester 1, sedangkan kita sekarang semester 4, udah lama banget nggak dipakai. Nanti deh aku cari bukunya misalnya. Nah itu kan sudah memberikan, bersedia meminjamkan buku, dia bersedia memberikan informasi awalnya ya, mengatakan punya. Kalau nggak mau pusing kan dia bilang aja nggak punya, jadi nggak ada beban. Tapi dia mengatakan punya, dan dia mengatakan bersedia mencarikannya untuk temannya yang membutuhkan buku itu. Itu sudah memberikan kebaikan. Lalu dia cari bukunya, berarti dia sudah memberikan khusus waktu dan tenaga untuk mencari buku itu. Setelah buku itu ketemu, diberikan informasi lagi di WA misalnya, Sri, misalnya bukunya sudah ketemu misalnya gitu ya, alhamdulillah, terima kasihlah untuk itu, kan sudah dicarikan tadi. Nah kemudian setelah itu membuat janji bertemu, apakah bukunya akan diambil. Kalau mau diambil, lalu temannya, silahkan kalau mau diambil di rumah besok ya jam sekian. Berarti dia sudah memberikan apa? Sudah memberikan waktu, sudah memberikan tempat rumahnya untuk didatangi. Berarti banyak sekali yang sudah diberikan ya. Tapi apa yang terjadi teman-teman, biasanya begini, terima kasih ya sebelumnya. Nah terima kasih sebelumnya, saya paham pasti itu yang dimaksud adalah karena belum menerima buku. Tapi lupa teman-teman apa yang sudah dilakukannya, bahwa proses mencari bukunya itu panjang gitu ya. Jadi jangan lupa membuka WA-nya, membacanya, memberikan informasi punya buku, mencarikan bukunya, menyediakan waktunya, menyediakan tempatnya, rumahnya untuk dikunjungi, itu sudah memberikan kebaikan yang bernilai. Jadi teman-teman, ketika dinyatakan silahkan ambil bukunya besok di rumah jam 10, ucapkan terima kasih ya atas segala kebaikanmu, bersedia meminjamkan buku untukku. Sudah, titik. Tidak ada sebelumnya, karena banyak sekali yang sudah diberikan kebaikan itu untuk kita. Itu contoh yang pertama. Sekarang saya mau kasih contoh untuk teman-teman yang bimbingan skripsi nih ya. Misalnya kepada dosen pembimbing ini banyak sekali mengucapkan terima kasih ya Pak, terima kasih sebelumnya, atau Bu terima kasih ya sebelumnya. Padahal dosen pembimbing sudah memberikan kebaikan banyak sekali. Nah berikut saya kasih contoh ya. Misalnya mahasiswa meminta waktu untuk bertemu ya, akan membuat janji untuk bertemu, kapan waktunya untuk proses bimbingan. Kirim WA, lalu dosennya membuka. Nah kebaikan apa? Nih saya kasih contoh buat teman-teman mahasiswa nih ya, supaya jangan mengatakan terima kasih sebelumnya padahal dosennya sudah melakukan banyak kebaikan untuk mahasiswa. Yang pertama, dosennya sudah membuka WA-nya. Yang kedua, dosennya sudah berkenan untuk membaca WA-nya mahasiswa. Setelah dibaca, dosennya berpikir, kapan ya saya bisa memberikan waktu untuk mahasiswa itu, untuk janji, untuk bertemu bimbingan. Lalu berarti dosennya mencocokkan dengan jadwal kegiatannya, dengan jadwal kerjanya. Yang keempat, lalu dosennya menjawab pesan itu, berarti dia menulis. Ya. Kemudian pada saat menulis, isi pesannya apa? Memberikan waktu, memberikan hari, jadwalnya ya, harinya, tanggalnya, jamnya, dan di mananya. Itu sudah yang kesekian. Sekarang yang keenam, pesan itu sudah diketik, lalu yang keenam dikirim oleh dosennya. Tiung, sudah itu dikirim. Berarti sudah ada 6 tahapan yang diberikan kepada mahasiswanya. Mahasiswanya jawabnya begini, baik Pak, terima kasih sebelumnya. Sudah, titik. Masya Allah, sedih banget saya. Atau baik Bu, terima kasih sebelumnya. Sebelumnya yang mana? Semua sudah kebaikan sudah diberikan oleh dosennya. Tahapannya begitu banyak gitu ya. Belum lagi misalnya ketika itu sebetulnya dosennya juga punya janji dengan yang lain, tapi mengcancelnya
demi untuk mahasiswanya yang akan segera bersidang misalnya. Ya udahlah, saya dahulukan mahasiswanya ini karena dia membutuhkan untuk segera bersidang, waktunya sudah mepet, maka dia cancel kegiatan lain. Banyak sekali yang sudah diberikan kepada mahasiswa, tiba-tiba mahasiswanya, terima kasih ya Bu, terima kasih sebelumnya, terima kasih sebelumnya ya Pak, gitu. Nah, ini yang salah kaprah sebetulnya. Apa yang harus diucapkan oleh teman-teman mahasiswa cukup aja, baik Bu, baik Pak, terima kasih atas segala kebaikan Bapak telah menyediakan waktu untuk bimbingan, sudah. Atau kamu efisien, baik Pak, terima kasih, sudah. Itu sudah cukup daripada ditambah dengan terima kasih sebelumnya. Nah, baik teman-teman sekalian, ucapan itu hanya untuk pertemuan yang belum terjadi berarti, ya kan? Ketemunya belum terjadi, bimbingannya belum terjadi, tetapi sesuatu yang kebaikan yang sudah dilakukan oleh dosen untukmu, kamu tidak berterima kasih. Itu yang keliru. Jadi, oleh karena itu padahal dosennya itu sudah memberikan banyak tahapan ya, dari mulai membaca, menulis, berpikir, dan segala macam tadi yang seperti saya jelaskan ya. Jadi, teman-teman sekalian, mulai saat ini yuk kita berlatih untuk secara bertahap menghilangkan sebelumnya itu. Jadi kalau kita sudah berkomunikasi, gambarkan, pikirkan bagaimana orang sudah memberikan tahapan kebaikan untuk kita. Cukup sampaikan terima kasih Pak, terima kasih Bu, atau terima kasih kepada siapa, kepada temanmu dan sebagainya. Tidak usah menggunakan kata sebelumnya. Jadi yang paling penting adalah kita harus menghargai setiap tahapan kebaikan yang dilakukan oleh lawan bicara kita. Ya, jadi jangan sampai kita hanya memikirkan kepentingan sendiri. Kepentingan mahasiswa pada saat itu kan bimbingan, bertemunya, itu yang dipikirkan. Padahal prosesnya sudah begitu banyak kebaikan yang diberikan oleh lawan bicara kita, lawan komunikasi kita. Nah, baik teman-teman sekalian, buat pelajar dan mahasiswa, apakah kepada teman, kepada orang tua, kepada guru maupun kepada dosen, biasakan kita mengucapkan terima kasih tanpa harus ditambah dengan sebelumnya. Karena ucapan terima kasih sebelumnya itu tidak tepat. Saya garis bawahi, ucapan terima kasih adalah ucapan penghargaan, rasa syukur, balas budi terhadap sesuatu yang sudah terjadi, yang sudah kita terima dalam bentuk kebaikan. Demikian, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan mulai sekarang hindari terima kasih sebelumnya. Cukup terima kasih, titik. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.